Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Aksa Dani dalam acara Opini Obrolan pagi ini. Nah pemirsa, untuk menjadi seorang konten kreator memang harus berpikir kreatif nih agar bisa menciptakan konten-konten yang bernilai edukatif dan juga menghibur nih bagi masyarakat. Terkadang konten kreator ini bisa bermacam-macam tayangannya nih, mulai dari foto, bisa juga video, podcast, tulisan ataupun mungkin digital art nih. Tapi sekarang konten kreator bukan hanya jadi pekerjaan sampingan, kadang juga ada orang yang memang menjadikan konten kreator sebagai pekerjaan tetap mereka. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu dokter dan juga konten kreator. Sudah bersama saya di pagi hari ini Bang Sony Kurniawan sebagai seorang dokter nih. Halo, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Sony Kurniawan. Terima kasih sudah diundang ke sini. Oke, aku kayak ruang konsultasi gitu ya sama dokter ya. Dok, ini sudah berapa lama sih Bang Sony ini awal mulanya buat konten-konten? Kalau buat konten sebenarnya awalnya sudah lama ya. Sebenarnya sudah lama, tapi nimbrung bareng teman-teman gitu. Dulu selama koas, apalagi waktu pandemi, sebelum jadi dokter ada pandemi ya. Jadi mulai di situ ide-ide mulai bermunculan gitu kan. Nimbrung sama temen, terus temen ngasih tahu, wih konten kita FYP katanya gitu. Nggak ngerti sebenarnya, nggak ngeh gitu kan. Ternyata cuma sekedar edukasi, ngasih tahu kayak misalnya lagi di stase kulit gitu kan, ngasih tahu cara menjaga kelembapan kulit gitu-gitu. Oh, iya. Maksudnya tuh tiba-tiba FYP, tapi dulu kan masih trennya pakai lagu, terus nunjuk-nunjuk gitu-gitulah ya, gitu. FYP kan akhirnya di pertengahan tahun lalu sekitar 2022 ya, sekitar bulan Mei kayaknya hampir 1 tahunan, cobalah buat sendiri gitu kan. Awalnya masih bingung tuh ngedit dari mana, ini buatnya gimana, karena kita nggak ada tim ya. Jadi mulai dari redaksi, produksi sampai kita ngeluarin ya sendiri gitu. Tapi dengan ide-idenya ya kita cari dulu, karena basicnya kan edukasi ya. Edukasi itu tujuannya masyarakat banyak gitu kan, jadi harus difilter dan dimudahkan biar bisa dibaca sama teman-teman masyarakat. Berarti emang awalnya dulu tuh masih berkelompok ya Iya, buat kontennya. buat kontennya itu masih sebelum jadi dokter, masih koas. Iya, masih koas, masih pendidikan. Iya. Waktu itu pertama kali berarti ya buatnya bareng-bareng. Jadi kayak waktu itu kan kita lagi jagain poli gitu kan, poli, ingat dulu poli kandungan, temen ngerekam aja tuh tiba-tiba, terus kita ngikutin gerakannya gimana, akhirnya FYP tuh sampai diposting di Instagram gitu-gitu. Ya akhirnya terpikirlah untuk buat sendiri. Kenapa sih waktu itu abang terpikir untuk buat konten-konten yang memang edukasi ya? Karena memang sesuai dengan basicnya ya. Basic ya. Jadi tiap orang kan punya personal ya. Jadi kalau misalnya aku lihat tuh ada orang-orang Bengkulu yang mungkin kita kenal Roy lah gitu kan, basicnya lucu gitu kan. Nah, kalau saya tuh bukan pribadi yang begitu sebenarnya. Jadi kayak ya lebih edukasi, lebih ngasih tahu ke teman-teman gitu kan. Karena saya percaya dengan profesi yang ada kita punya influence yang besar untuk ngasih tahu ke teman-teman masyarakat gitu. Jadi ya kepikiran buat edukasi gitu. Awalnya belajar aja dari basic video editing gitu kan. Mulai lihat gimana sih orang buatnya gitu kan, terus gimana sih orang bisa selancar itu ngomong gitu kan. Kadang kan kita kagok kan, karena yang kita sampaikan itu pakai bahasa medis yang lebih dimudahkan. Benar. Jadi karena kan nggak semua orang tahu kan bahasa ilmiah itu ya. Iya, yang agak susah gitu. Jadi ya lebih dimudahkan lah maksudnya tuh. Jadi benar-benar di filter, jadi teman-teman mudah buat ngerti gitu. Oke, waktu itu memang kuliahnya kedokteran ya? Iya, kedokteran. Kuliah kedokteran waktu itu memang pengen dari diri sendiri atau dari orang tua atau gimana? Kalau kuliah kedokteran memang pengen dari diri sendiri ya. Awalnya sih pengennya di luar, tapi ya orang tua nyuruhnya di Bengkulu. Ya memang kekuatan doa dan restu orang tua itu nomor 1 ya. Jadi ya di Bengkulu akhirnya kan sempat berkarir di kedokteran, mahasiswa kedokteran. Habis itu sempat ngikut organisasi juga, jadi ketua BEM juga, akhirnya jadi kayak bagian pengembangan sumber daya manusia di tingkat Sumatera jadi saya rasa itu merupakan nilai-nilai yang tumbuh buat timbul basic
berani ngomong di depan dari situ. Iya sih, nggak semua dokter kan juga pintar ya dalam berbicara, apalagi kadang-kadang dengan kata-kata yang mudah dipahami nih ya sama masyarakat ya. Tapi kalau abang sendiri, emangnya nggak susah bagi waktu bang antara dokter dan juga sebagai konten kreator ya? Karena kan kita tahu kalau dokter itu kan sibuk banget ya katanya ya. Ya sebenarnya susah sih sebenarnya, susah. Kalau dinikmati jadi enjoy aja sih. Karena saya gini konsepnya. Kalau misalnya sekarang ini posisinya pagi saya dinas di puskesmas sampai jam 2 gitu kan. Habis itu sembari dinas kadang inspirasi saya tuh dari pasien. Oh iya. Saya tuh keluhan ada pasien ya. Oh, dia nanyain ini nih, gue bilang, dicatat aja dulu. Jadi saya tuh ada draft kayak di notes gitu, saya catat dulu. Gini konsepnya, yang ini cocok nih gitu kan. Tapi kalau udah niat buat sekali banyak buatnya. Jadi maksudnya tuh untuk udah stok gitu ya? Iya, jadi untuk stok. Jadi kalau memang mau ngepost ya diposting, kalau belum ya jangan dulu gitu. Jadi udah ada beberapa draft yang saya simpan gitu kan, kayak misalnya langsung buat 5 gitu. Kan konten edukasi nggak terlalu panjang ya. Biasanya paling lama ya 1 menitan gitu kan, karena disampaikan dengan singkat, padat dan jelas gitu. Kalau ya mau banyak lagi konsultasi jatuhnya. Benar-benar ya ya. kan? Kalau kita jelasin semuanya jadinya konsultasi gitu. Tapi emang sekarang fokusnya di media sosial Instagram doang ya? Ya, Instagram. Sebenarnya TikTok tuh juga banyak, karena ada salah satu video saya tuh hampir 1 juta yang nonton. Oh, iya, tentang saya ingat buat tentang lupus gitu, tentang penyakit lupus. Orang kan ada penyakit lupus. Nah, itu banyak dulu di TikTok itu. Cuma saya ngeliat tuh kayaknya tren TikTok tuh susah ya diikutin gitu kan. Ya, dan saya lihat beberapa influencer dokter juga mulai menurun di situ. Dan setelah dibaca-baca, ada beberapa saya ikut pelatihan memang tentang konten. Instagram tetap nomor 1. Iya. Ya, Tapi sebenarnya kelihatan. bisa sambil nggak sih bang, ketika abang posting mungkin di Instagram sama halnya dengan di TikTok? Sebenarnya ya memang ada tips and Iya, triknya iya. ya. Tapi kadang kalau orang udah nonton di Instagram, di TikTok ya kayak basi aja gitu Iya kan. sih. Kok sama gitu kan? Iya, Instagram sama betul di di TikTok. Tapi kalau abang sendiri konsistennya buat konten kreator tuh sejak memang 2022? Ya, enggak, sebenarnya kalau konsep awal itu 2021, tapi di 2021 tuh saya ujian akhir. Jadi memang udah ada content plan gitu kan, tapi belum sempat terrealisasi ya. Jadi pas udah selesai pengumuman lulus, udah langsung dikerjain semua. Kayaknya belajar sih. Meskipun waktu itu basic editnya masih susah ya. Meskipun kita punya alat, tapi kita yang bisa ngedit kan susah juga. Benar. Jadi ya belajar sambilan lah gitu. Emang suka banget ya buat konten kayak gitu ya? Ya, dibilang suka sih lumayan ya. Soalnya kayak ilmu sampingan aja gitu kan. Karena dalam setiap pekerjaan itu pasti ada burnout ya. Kayak mungkin banyak sebagai MC, sebagai ini juga kan kadang ada burnout ya. Saya juga gitu. Kadang misalnya kayak kalau pelayanan udah sampai siang tuh burnout banget. Iya, beneran jujur aja saya. Kadang sampai pasien akhir tuh kayak udah nggak fokus lagi. Udahlah, kita udah resepin ini Bu, ini gitu. Kalau di awal semangat menggebu-gebu banget sampai kita cari tahu benar gitu kan. Nah, kadang ya saya mencoba ke arah sana buat biar gak jenuh gitu kan. Sama basic editing poster gitu. Biar ya ngeliat-ngeliat lah yang lagi keren-keren kayak tipografi. Ini orang gimana sih buatnya gitu. Berarti belajarnya otodidak gitu ya? Ya, belajarnya otodidak. Searching gitu ya. Sekarang kan udah gampang banget ya. Udah gampang banget. Semua udah bisa diakses. Justru yang tanda tanya itu udah segampang ini orang malah nggak bisa berkarya. Iya kan? Benar. Kadang-kadang juga kalau misalnya orang mau buat konten, udah ada nih filenya tapi males banget ngeditnya kan, kadang-kadang gitu kan. Iya. Saya juga gitu. Kadang udah diambil draftnya, udah disimpan aja dulu. Ntar kalau lagi mood, saya bisa ngedit langsung sampai 3 selesai itu bisa ngedit. Kalau lagi mood banget saya 3 selesai. Jadi kalau mau posting ya posting, kalau enggak ya tahan dulu. Berarti abang nih orangnya memang kalau misalnya posting sesuatu itu setiap hari atau ada jangkauannya biasanya? Enggak, sekarang enggak terlalu setiap hari ya. Karena kalau setiap hari ya susah juga sih saya kelolanya memang. Karena kalau yang saya lihat rata-rata orang ada tim. Kalau saya ini mulai dari awal skrip sampai editing itu saya sendiri. Jadi minimal ya 3 hari lah paling bisa, 2 hari posting lagi. Ya nggak ada patokan gitu Nggak ya, ada misalnya patokan. sehari harus posting 1 gitu kan. Kalau abang sendiri sebagai dokter ya, apakah perlu nih kita buat konten-konten yang bersifat edukasi gitu? Perlu nggak sih? Sebenarnya balik lagi ya, kalau saya pribadi
memang saya yang orangnya suka ngasih tahu ke orang gitu kan. Jadi sebenarnya ada teman-teman dokter tuh banyak lah yang mau ini ngasih Jadi edukasi. influencer ya. Iya, cuma mereka nanya lagi. Banyak tuh yang komen, "Son ngeditnya pakai apa?" gitu kan. Saya kasih tahu pakai aplikasi ini. Beneran katanya. Orang nggak percaya, saya bilang. Iya. Lo beneran bang, gue bilang kan. Karena gimana cara ngedit gini? Ya belajar maksud aku. Memang nggak bisa orang instan langsung jadi Bagus gitu bagus. ya. Iya. Semua orang itu akan jelek pada awalnya. Namanya proses kan, baru jadi konten yang lebih bagus. Kalau dibandingin konten sekarang sama konten awal, Iya. pasti kelihatan banget tuh jeleknya yang mana kan. Aduh kok bisa buat yang kayak gini ya? Kenapa nggak kayak gini dari begitu? Tapi alhamdulillah dengan adanya postingan yang lalu mungkin bisa jadi ini juga evaluasi. Evaluasi, Ya? iya. Ini kayaknya sudut kameranya kedeketan gitu kan. Iya. Ngambilnya harusnya setengah badan gitu. Ya, pokoknya belajar dari konten-konten sebelumnya. Oke, baik Bang Sony, kita jeda dulu ya. Nanti Ya. kita bahas lagi dengan tema kita dokter dan konten kreator. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.